yang kecil. Nah ini dia, ini agak kecil, kita pindahin ke ember. Jatuh. Oke, masuk ya. Oke. Seperti biasa teman-teman, jadi yang kita lakukan di pagi hari di kolam biovlog adalah menguras air endapan dari pakan yang menumpuk di bawah kolam. Jadi ini adalah kolam pembuangannya. Sekarang kita buang dulu sampai kotoran keluar dan air normal kembali, kita tutup lagi. Jadi di sini ada 4 kolam teman-teman. Ini kolam 1, ya, kolam 2. Ini masih kecil-kecil. Nah sekarang kita ke kolam 3 dan 4. Ya. Nah ini kolam 3 dan kolam 4. Nah ini dia kolamnya teman. Ini ya. Jadi kolam ini teman-teman yang mau kita bagi 2 ikannya, saya akan pindahkan ke kolam 1 sebagai, karena ini jumlahnya total itu ada 400 ekor. Dan ini kapasitasnya memang 400, tapi ketika ikan udah besar, kira-kira sekilo 7 atau 8 itu harus dipindah. Karena kalau enggak, besarnya itu akan lambat. Ya, nanti ini kita akan proses pindahkan hari ini. Jadi sekarang kita buang dulu kotoran yang di bawah kolam. Nah, kotor dan bening. Kalau udah bening kita tutup lagi. Ini dilakukan setiap hari ya teman-teman ya, karena kalau enggak ikannya akan keracunan. Nah, kalau kolam yang ini, yang keempat, ini adalah kolam budidaya teman-teman. Jadi ini jumlah ikannya sedikit tapi dia besar-besar. Nah ini dia akan bertelur sendiri dan dia nanti anakannya akan kita simpan di sini sampai sebesar kuku ya. Nanti dia akan banyak. Nah nanti indukannya akan kita angkat. Sekedar info teman-teman ya. Jadi di sekitar kolam ini memang masih banyak lahan yang kosong dan itu saya mau rencananya mau coba untuk tanami sayur-sayuran ya. Ini udah beberapa yang sudah saya tanamin. Di sini yang udah ada itu seperti cabai. Nah ini dia. Ini konsepnya memang menggunakan pot ya. Cabai, terong. Nah ini ada terong juga nih teman-teman. Nah ini terong. Dan kita juga nanam bibit-bibit terong yang baru ya ini ya. Memang konsepnya pot karena di sini memang rumputnya itu terlalu liar. Tapi nanti suatu saat ini akan saya coba bersihkan lagi teman-teman. Nanti saya akan tanamin secara alami. Di sini ada juga kangkung ya. Ini kangkung siap dimasak ini. Siap dimasak, masih muda, fresh. Ini enak banget teman-teman. Ya, ini terongnya juga mulai tumbuh ini. Dan yang unik di sini ada melon. Ini melon dragon teman-teman. Ini ada 2 pohon, mudah-mudahan bisa tumbuh dan berbuah. Oke. Dan ini ada bibit-bibitan pepaya dan ini saya juga sedang memproses bibit nih, mudah-mudahan jadi nih. Kita lihat dulu nih proses bibitnya apakah sudah bertumbuh. Kita cek ya. Bismillah. Wah, ternyata sudah tumbuh teman-teman. Ya, bibitnya ini kecil-kecil tapi dia, wah ada yang tumbuh ada yang enggak ini. Jadi ini dia nih. Ini adalah kolam yang mau, ini kolam kosong ya teman-teman ya. Ini siap untuk dimasukkan ikan karena ini udah dikasih vitamin dan bioflok ya. Nanti proses pemberiannya akan saya tambahin lagi ke sini. Oke teman jalan, jadi kita akan membuat
sebelum ikan dimasukkan ke kolam baru itu harus dibentuk dulu ekosistemnya teman-teman, dengan memberikan bioflokum atau ini molase ya, molase bakteri baik. Dan juga ada sedikit ini nih, pasir dolomit, ini untuk penyeimbang pH balance, nanti kita akan olah. Oke, jadi ini pasir dolomit dan ini biofloknya, sekarang kita campur teman-teman jadi coklat. Nah ini dia, ini adalah molase, ini seperti kecap teman-teman bentuknya. Ini nanti akan menimbulkan bakteri baik ya, jadi mereka akan mengolah limbah yang ada di kolam bioflok ya, itu juga nanti akan merubah jadi pakan baru sebenarnya yang ini sekarang kita sebar langsung di kolam yang akan menjadi tempatnya ya, yang akan menjadi tempatnya si ikan yang baru nanti ya. Biarkan mereka larut, dan ini kemudian kita nyalakan gelembung udaranya, kita buka biar bergelembung. Nah seperti itu. Nah dia mulai muncul gelembungnya, biar dia teraduk-aduk. Nanti sambil kita bersihkan kolamnya teman-teman, jangan sampai ada daun-daun ini ya, karena nanti akan jadi sarang bakteri. Ini kolam harus bersih. Menjalan jadi sambil menunggu proses pengurangan air untuk supaya ikannya gampang diambil, kita mau kasih makan ikan yang usia 1 bulan. Oke, Mak. Ya, jadi ini dia pakan ini teman-teman. Infinity ya, ini pakan memang ukuran dari 1 sampai panen sama nih teman-teman. Nanti saya kasih lihat bentuk pakannya seperti ini. Nah ini dia, ini dia. Jadi bentuknya pelet ya, pelet seperti ini teman-teman. Ini akan kita kasih ke ikan-ikan yang kecil ini. Nah ini dia, ini ikan usia 1 bulan nih teman-teman. Ini semua dari bibit ya, kita kasihnya. Mereka kumpul biar rata. Ikan-ikan yang sedang menikmati sarapan nih, yang paling dekat teman-teman ya. Ini sebesar ibu jari nih teman-teman, usia 1 bulan lebih dari indukan telur ya. Ada yang besar juga itu. Kita mulai sortir teman-teman, karena airnya udah surut. Nanti kita serok ke dalam ember ini ya, sekitar 10-15 ekor yang kecil-kecil ya. Oke, ini kita isi air dulu. Kita isi air dari sini ngambilnya. Nah ini dia, set, untuk penampungannya mereka. Setelah isi air, terus kita siap-siap serok ya. Kita serok ikan yang kecil-kecil teman-teman. Nah ini dia nih, nah kita lihat. Wah ternyata gede-gede, yang kecil cuman beberapa. Nah ayo yang gede keluar. Nah, oke. Wah ini besar, jangan. Oke teman jalan, jadi ternyata memang agak sulit ya kalau memang airnya itu belum surut semua. Jadi kita nggak bisa milih yang besar dan yang kecil. Dan ini catatan ya buat teman-teman, kalau ikan nila itu yang besar, kalau kita udah tangkap itu biasanya dia lemah. Makanya kalau kita lempar lagi ke kolam, biasanya dia suka
nggak lama mati. Makanya ini harus hati-hati. Nanti saya coba bantu, minta tolong teman saya. Kita akan sortir sampai airnya benar-benar surut dan kita bisa pilih yang besar dan yang kecil. Oke, kita pilih yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Sebelah sini. Nah ini dia. Oke, ini agak kecil ya. Ini agak kecil. Kita pindahin ke dalam ember. Ya. Kita tangkap lagi yang kecil. Nah ini dia. Ini agak kecil. Kita pindahin ke ember. As, jatuh. Oke, masuk. Ya, oke. Ada beberapa ya. Kita cari lagi yang kecil teman-teman. Nah, ini dia. Ada beberapa yang kecil-kecil. Kita pindahin ke sini. Oke. Kita pindahin ke kolam sortir. Ya. Nah, udah masuk semua. Sekarang kita pindahin ke kolam berikutnya. Oke. Kita siap-siap. Yuk, come on. Oke, temen jalan ya. Jadi proses sortirnya emang agak rumit ya, karena milihin ikan kecil dan besar. Ya, tapi karena ini sensitif, kalau kelamaan diangkat takutnya mati, jadi saya langsung bagi dua aja. Oke. Sekarang kita tuang ikan yang tadi. Sekarang kita tuang aja ya hasil tangkapnya gitu. Wow. Oke temen jalan, jadi kita udah selesai ya sortir atau memisah ikan dari kolam yang awalnya 400 ekor. Semakin lama kan semakin besar, mereka bisa rebutan makanan, jadi ada yang kecil, ada yang besar. Nah sekarang kita pindah bagi dua, jadi ada tadi sekitar 150-an udah dipindah, sebagian masih di sana. Nah itu teman-teman, kalau misalnya menguras kolam bioflok itu memang sebenarnya nggak harus bersih. Kalau bersih percuma, jadi vlog-vlog yang nempel di lantainya itu akan hilang. Sayang, nanti kalau kita bikin vlog ekosistem baru, nggak ada molase atau molekul atau bakteri-bakteri yang bisa dimanfaatkan ikan sebelumnya. Biasanya mereka stres karena masih dapat karpetnya terlalu bersih ya. Jadi butuh beberapa hari untuk tumbuh lumut lah istilahnya ya, sampai akhirnya ikannya nanti betah. Oke, itu dia informasinya teman-teman. Sekarang kita penuhin dulu kolamnya, dan cukup sampai di sini dulu informasi tentang kolam bioflok sortir ikan nila merah. Kita cabut, bye bye. Sekarang kita isi air. Kita cek dulu pipanya. Apakah udah? Ini dia. Kita sudah mengalir. Nah, oke. Ini bisa setengah hari baru penuh nih teman-teman. Jadi kita biarin dulu. Ya. Oke, satu lagi teman-teman, kalau habis disortir jangan dikasih makan karena nanti dia stres. Karena kolam yang tadi itu udah diaduk-aduk, jadi banyak makanan yang keluar harusnya ya, biar dia nanti nggak keracunan. Kira-kira 1 hari puasa.